Hasani. Iya Kak Okta, ada Hasani apa? lagi di mana? Lagi di rumah. Kak, kita kan mau ibadah. Kakak nggak ingat ya? Oh iya ya, kita barengan ya berangkatnya. Oh, Kak, tapi aku sudah ada di gereja. Kakak ini aja sama mama ya. Oke, kita ketemu di gereja ya Kak. Oke Kak. Dah. Ya, dah. Kak Okta, Iya. Hasaninya mana? Oh, itu dia baru datang. Yuk, Hasani. Hai. Shalom. Shalom. Kakak, shalom adik-adik. Kok Mulai. garing? Mulai ya. Nggak ada yang Kita mulai suaranya ibadahnya ya. soalnya. Siapa lagi Kak ulang? Shalom adik-adik Shalom. semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi Kakak. Kok nggak ceria sih kalian? ceria Atau- dong, Kak. Atau adik-adiknya yang nggak ceria? Adik-adiknya? Semua Atau Kak itu masih ada yang ceria, tidur ceria, kali ya? ceria. masih tidur. Ceria dong, Nggak Kak. mungkin pasti udah dibangunin itu. Udah mandi belum ya? Udah wangi belum ya adik-adik kita Udah ya? wangi, udah wangi, udah. Oh, harusnya sampai sini ya? Iya. Oke, kita mulai ibadah kita Kak. Oke, Oke, siap. oke. Adik-adik di rumah udah siap belum? Pasti Siap, sudah Kak. siap, udah siap. Udah siap. Kita angkat satu lagu pujian. Yesus terang dunia. terang dunia. Yuk bangkit berdiri yuk. Masih ingat gerakannya? Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus menebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus terima di hatiku, dan kini aku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku cintakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Kita ulang lagi ya, angkat pujian ini sekali lagi. Katakan Yesus terang dunia. Terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya selamatlah. Yesus telah terima di hatiku, dan kini aku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku cintakan kasihmu sampai ujung dunia. Yeay. Siapa tadi pimpin doa? Yuk. Kita Kak, bersatu usahakan dalam pimpin doa. doa. Sudah pasti lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam, sehingga Tuhan sudah membangunkan kami untuk beribadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan kakak-kakak nanti menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, udah Iya, pada Kak. semangat kan semuanya? Udah dong, tadi kan udah gerak-gerak Udah. kita. Kak. Nah, siapa yang di sini yang antusias mendengarkan firman Tuhan? Ada yang nggak ngangkat tangan tuh. Iya, itu Sekali lagi, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Semuanya udah ngangkat tangan. Oke, berarti semuanya udah siap mendengarkan firman Udah Tuhan siap dong. berdoa, Oke. pastinya. Sebelumnya tapi kita angkat satu lagu pujian. Apakah judulnya? Kasih-kasih Yesus. Kasih-kasih Yesus. Tangan pujian kasih-kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada
kita satu dalamnya. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalamnya. Kulihat wajahmu, kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. Kita akan puji. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalamnya. Lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Kau pandang wajahmu, kau pandang wajahmu, ada kemuliaan Allah. Lihat, ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Oke, doa akan dibawa oleh Kak Olin. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar ke depan kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu belajar firman Tuhan setiap hari. Dan hari ini juga kami bersama teman-teman di rumah, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati kami dikala kami mempelajari, merenungkan firman Tuhan, agar kami juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini cerita kita atau firman Tuhan bertemakan Petrus di rumah Kornelius. Diambil dari mana, Kak? Oh, diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Nah, sambil menyimak, sambil kita baca Alkitab kita juga, dan kalian juga bisa menyaksikan video berikut ini tentang firman Tuhan pada hari ini ya. Selamat menyaksikan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka.
Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, setelah kita menyimak video tadi, kita dapat menyimpulkan apa? Ayo, 1. Kita mengerti bahwa Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan, siapapun itu, ya. Yang kedua, melihat semua orang dari berbagai bangsa sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Makanya sejak peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus, ya, semakin banyak tersebar ke seluruh dunia Injil keselamatan. Siapa Tuhan Yesus itu? Siapa juru selamat itu? Ya, itu tersebar ke seluruh bangsa yang lainnya, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Oke? Dan yang ketiga, kita harus ramah kepada semua orang dari berbagai segala bangsa, dari manapun mereka datang ke Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan apa? Bangsa yang ramah tamah. Kita sambut mereka, ya. Ketika kita berpapasan dengan mereka, "Halo Mister, welcome to Indonesia, good morning," wah, segalanya lah ya. Oke, nah, demikian cerita kita minggu ini. Semoga menjadi teladan, menjadi bahan untuk firman Tuhan ini, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita, bahwa kita harus ramah kepada segala suku,
bangsa dan mendoakan mereka yang belum percaya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Bagaimana ceritanya? Bagus dan menarik kan? Ada pelajaran di dalamnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Lengkapi kami terus Tuhan dengan firman-Mu agar kami tidak salah melangkah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini dalam kegiatan kami, agar kami tidak juga salah melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang tadi mendengarkan firman Tuhan? Ayo, siapa yang mendengarkan dengan serius? Semuanya udah serius kan tadi? Ya dong. Udah serius pastinya. Kakak percaya pasti semuanya serius. Oke, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita kan Kak hari ini? Iya. Kok sedih Kakak? Ya, enggak. Jangan sedih Kak, jangan sedih. Kita akan bertemu lagi minggu depan, oke? Tapi sebelum itu Kak, kita angkat pujian. Yesus Cinta Semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali kita angkat pujian ini, katakan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Katakan sekali lagi, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, selesai memuji Tuhan dengan pujian-pujian kami. Sebentar kami ingin mengakhiri ibadah kami mohon Tuhan tetap lindungi kami dalam setiap harinya, baik adik-adik, orang tua, kakak-kakak, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan masih tetap bimbing dan mensertai kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kita doa Bapa kami. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus berkati.